podcast dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya mari kita menyanyikan Mars UNESA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina Faisyatul Azkia dengan 3 digit NIM terakhir 186 dari kelas PTI 2023E. Saya di sini sebagai moderator pada wawancara kali ini. Di wawancara kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu dengan tema Pancasila dalam pandangan masyarakat. Nah, kali ini saya nggak sendiri lagi ya teman-teman, karena kali ini saya bersama dengan narasumber yang akan kita wawancarai, yaitu salah satu tokoh masyarakat yang tentunya narasumber ini sudah pasti sering mengamati kejadian-kejadian yang ada di kehidupan bermasyarakat. Nah, tanpa berbicara panjang lebar lagi, di sini saya bersama dengan Mas Niam selaku anggota Karang Taruna. Untuk Mas Niam bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niam Waibuwo, bisa dipanggil Niam. Oke, terima kasih Mas Niam atas waktunya untuk bisa hadir di wawancara kali ini.
Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Yaitu, menurut Mas Niam, Pancasila itu apa sih? Menurut beberapa artikel yang saya baca, Pancasila itu kan sebagai bentuk dasar negara, ya kan? Nah, menurut saya pribadi, Pancasila itu merupakan fondasi atau pedoman atau pegangan hidup bagi pembentukan filosofi sosial, politik, ekonomi bagi warga negara Indonesia. Lalu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu kan sangat benar-benar penting untuk kehidupan kita hari ini dan ke depannya. Oke, setuju banget nih dengan pendapat dari Mas Niam ini. Nah, tanpa adanya Pancasila ini kan pasti kehidupan bermasyarakat jadi nggak teratur, terus banyak konflik dan juga banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang kedua ini, bagaimana sih Mas Niam dalam melihat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya di desanya Mas Niam ini? Apakah Mas Niam ini merasa Pancasila ini sudah tercermin apa belum sih dalam tindakan dan perilaku bermasyarakatnya? Baik, terima kasih saya jawab ya. Jadi menurut pengamatan atau penglihatan saya sendiri, saya benar-benar kagum dengan kerukunan yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar kita. Mereka ini telah menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, seperti gotong royong untuk bersihin desa. Jadi mereka itu kan bekerja sama dan saling bantu satu sama lain untuk menjaga desa. Jadi menurut saya pribadi, saya merasa kalau Pancasila itu sudah tercermin dalam tindakan dan perilaku masyarakat, dalam tindakan gotong royong dan menjaga lingkungan atau menjaga desa. Sudah. Iya, benar banget nih Mas Niam. Aku sebagai warga desa juga kagum sih dengan kerukunan dan juga gotong royong dalam menjaga desa. Oke, gak kerasa nih ya, sudah sampai di penghujung wawancara. Terima kasih untuk Mas Niam karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di wawancara kali ini. Terima kasih juga karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya juga mau meminta maaf karena tidak bisa melakukan wawancara secara langsung karena ada beberapa kendala dan juga jadwal kuliah yang sangat padat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Niam selaku narasumber atas pandangan dan pemikiran yang sangat berharga ini. Semoga wawancara kali ini bisa membantu saya dan juga teman-teman dalam memahami peran Pancasila dalam pandangan masyarakat. Kami berharap agar Pancasila ini terus diterapkan di tengah beragamnya masyarakat kita. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Berikut ini merupakan beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua.
Berikut ini merupakan bentuk penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Dua aksi teror terjadi berurutan mengguncang Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 dan menyerang markas Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta 31 Maret 2021. Teror bom bunuh diri di Katedral Makassar dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru menikah selama 6 bulan, L dan YSF. Keduanya merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansarud Daulah yang banyak anggotanya telah ditangkap polisi pada awal Januari 2021. Teror kedua yang menyasar Mabes Polri 3 hari berselang tak kalah mencengangkan. Seorang perempuan muda yang belakangan identitasnya diketahui sebagai ZA terlibat baku tembak dengan polisi di area dalam markas besar polisi tak jauh dari akses menuju ruang kerja Kapolri. ZA menembakkan senjatanya sebanyak 6 kali ke arah petugas dan kemudian petugas membalas dengan menembak mati ZA di tempat. Menurut Kapolri, ZA merupakan terduga teroris yang bergerak sendiri atau lone wolf. Hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Gumakichi Harada, selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat, 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut,
Dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah Rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Dasar negara yang terdiri atas 5 asas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. And so indeed does the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Persatuan Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Itulah Pancasila dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat Hari Lahir Pancasila.